Ini video iseng-iseng saya. Ada pertanyaan yang diajukan kepada saya, meminta respon saya mengenai adanya pengumuman orang-orang PWILS Demak mengundurkan diri. Saya nonton sekilas itu di-up oleh YouTube Fakta Kini, YouTube-nya para klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu, dan memberikan sebuah framing seolah-olah mereka mengundurkan diri dari mendukung pergerakan pelurusan nasab, pelurusan sejarah, pelurusan kuburan, pelurusan silsilah dan lain sebagainya. Nah, saya mau mengomentari itu ya. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa mundurnya mereka itu bukan mundur dari perjuangan dan pergerakan ini. Itu dulu. Jadi yang mereka mundur itu dari organisasi PWILS. Dan saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Kemudian saya juga tidak tahu apa yang menyebabkan itu terjadi, alasannya apa, kemudian problemnya apa, dan detail-detail lainnya itu saya tidak tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau terjadi hal yang semacam itu, yaitu ada orang atau beberapa orang mengundurkan diri dari PWILS atau organisasi-organisasi lain, itu merupakan hal yang biasa saja, wajar, normal di dalam berorganisasi. Terutama yang harus kita sadari adalah PWILS itu baru berusia sekitar 2 tahun. Itu masih bayi, usia bayi, masih sangat muda sekali usia 2 tahun itu, sehingga wajar sekali kalau ada dinamika semacam itu, karena masih masih mencari-cari bentuk bagaimana manajemennya mungkin, atau bagaimana tata nilainya, bagaimana rules of the game-nya, bagaimana pengelolaan komunikasinya gimana, fundingnya bagaimana, keputusannya gimana, proses-proses decision makingnya gimana, dan lain sebagainya. Itu kan usia 2 tahun itu ya masih sangat muda untuk memperoleh stabilitas atau kemapanan di dalam sistem berorganisasi, sehingga sangat ya sebenarnya calculated risk lah, calculated loss. Kita sudah memprediksi, mengira, sudah menduga, sudah forecasting bahwa itu akan terjadi. Itu calculated banget, terkalkulasi sejak awal. Sebabnya adalah kalau organisasi usia muda dan terlalu cepat growth-nya, hyper growth, itu sudah pasti akan ada masalah-masalah baik internal ataupun eksternal, terutama dari sisi internal. Karena speed itu tidak, bahasanya gimana ya, karena speed yang terlalu cepat itu sangat sukar diikuti oleh speed developmentnya, speed konsolidasinya. Itu sudah ya sudah sewajarnya begitu, sunatullahnya itu begitu, kecepatan gitu, terlalu cepat gitu. Terus apa lagi? Nah, misalnya contoh coba teman-teman itu pelajari bagaimana startup dulu ya. Kalau sekarang kan startup itu sudah meredup ya. Dulu itu kan yang dikejar growth gitu kan, sangat cepat growth-nya. Nah, itu fenomena semacam itu
sehingga menciptakan skandal ini. Nah, kerusakan keruntuhan organisasi, overlapping organisasi, keputusan dan lain sebagainya. Itu karena kecepatan, itu terlalu cepat growth-nya. Kan growth PWILS itu kan cepat banget kan, muncul terus momentumnya tuh di momen yang pas. Nah, itu wajar lah, calculated banget. Itu contohnya di startup ya. Contoh lain itu saya pindah ke konteks partai politik. Bahwa adanya fenomena orang berhenti kemudian pindah organisasi itu bisa dilihat di partai yang terbaru adalah, seingat saya ya, kader-kader Partai Nasdem itu banyak yang mengundurkan diri kemudian pindah ke PSI, eksodus ke PSI. Itu contoh satu, Partai Nasdem. Contoh yang berikutnya adalah coba baca berita tentang partai umatnya Amin Rais. Itu bahkan lebih kocak lagi itu menurut saya ya. Ini tidak merendahkan, bagi saya ya lucu lah. Jadi mereka mengundurkan diri kemudian menuntut begitu ya, intinya ya sudah membubarkan diri partai umat itu, pengurusnya. Itu detailnya dibaca aja. Kemudian di field sport misalnya, Manchester United itu setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson itu kan bapuk kan. Bapuk berpuluh-puluh tahun kan. Banyak suara sumbang tentang MU baik dari internal ataupun eksternal. Banyak pemain yang beginilah begitulah, manajernya beginilah begitulah. Nah, semacam-macam itu ya biasa. Liverpool juga pernah mengalami, Madrid juga pernah mengalami, Juventus juga pernah mengalami. Ya itu sudah wajar, normal di di pola organisasi dalam berbagai bentuk, apakah itu organisasi politik, ormas, LSM, perusahaan, bisnis, sport, olahraga, tim, bahkan band juga kan begitu. Band dari tidak terkenal sampai ke terkenal, cepat sekali terkenal, terus gitu, cepat banget lah akselerasinya, kemudian bubar. Itu kan ada dan banyak fenomena semacam itu. Ya itu biasalah, bukan sesuatu yang bagi yang mengerti dan mempelajari ya itu bukan sesuatu yang mengherankan gitu ya. Ya sudah calculated lah. Terus apa lagi? Nah, memang di beberapa kasus PWILS itu yang saya perhatikan via YouTube ya, dan juga di belakang layar itu ya, karena saking cepatnya itu ya terjadi overlapping, kemudian misconduct lah kalau bahasa saya itu, misconduct, kemudian overlapping, kemudian deklarasi yang overlapping, kemudian overlapping kepengurusan, akhirnya harus begini, harus dianulir, harus begini gitu ya. Itu banyak banget. Nah di NU sendiri kan teman-teman memperhatikan, ngikuti sendiri gimana Rois Suriyah memecat Rois Amnya. Coba gimana? Itu NU, organisasi yang berusia 100 tahun. Apalagi PWILS yang baru 2 tahun. NU sendiri itu sebelum ini ya, di banyak kota itu kan kepengurusannya itu kan hancur lebur. Cak Islah Barawi itu cerita kan kalau di Madura struktural NU atau NU-nya sendiri itu hancur lebur karena FPI HTI kan, diinfiltrasi oleh FPI dari dalam, dihabisi HTI dari luar misalnya gitu. Di Pasuruan diinfiltrasi
Pasuruan, Malang, Jakarta, kemudian ada PCI NU, mana itu saya dengar dari PCI NU Jerman kalau tidak salah ya. Ya begitu. Juga NU di Palu itu kan bisa dikatakan terinfiltrasi. Kemudian bagaimana maladministrasi atau arogansi mungkin bisa dikatakan begitu, atau represi terhadap di kasus Wonogiri ke Kiai Mubarok itu. Kan Kiai Mubarok itu ketua MWCNU atau PCNU ya di Wonogiri. Nah itu kan berkasus juga, dan sebelum ini ya ratusan cabang NU yang surat pengesahan kepengurusannya itu tidak ditandatangani dan tidak diturunkan, itu kan ratusan. Cek beritanya. Gonjang-ganjing. Nah itu yaitu dinamika organisasi yang semestinya itu selalu melakukan kaizen atau continuous improvement dari tahun ke tahun atau dari dekade ke dekade, itu selalu memperbaiki diri. Kalau bahasa fikihnya itu, bahasa Arabnya saya tidak fasih, meneruskan yang baik, melanjutkan yang baik, atau membuang yang buruk, melanjutkan yang baik, begitulah, dan memasukkan yang lebih baik. Intinya itu kaizen atau continuous improvement lah. Nah ini semacam itu, harusnya begitu. Tapi kan, nah kalau saya perhatikan NU itu ndak kaizen begitu di dalam berorganisasi, malah trennya itu menurun tajam, menukik ke bawah. Beda sama Muhammadiyah secara gradual tren grafiknya itu ke atas. Nah NU itu grafiknya, trennya itu ke bawah. Untungnya masih ada intervensi dari Gus Yahya dan teman-teman. Nah itu menurut saya ya. Kalau ndak ya habis itu NU. Betul itu apa yang diceramahkan Gus Yahya itu, tentang bagaimana harus beradaptasi, bagaimana harus disiplin berorganisasi, konsolidasi 3 matra, beginilah, begitulah, begitulah, itu bisa dipelajari sendiri di ceramah-ceramah Gus Yahya. Nah, jadi apa yang dialami oleh PWILS itu ya biasa saja. Ini bukan saya belain PWILS ya, tapi ya memang begitu. Behavior organisasi itu begitu. Ya biasa aja. Terus, dan saya juga menyampaikan empati saya atau simpati saya kepada rekan-rekan yang mengundurkan diri dari PWILS Demak itu. Sekali lagi saya tidak tahu itu tidak tahu detail problemnya apa, bagaimana kronologinya gitu, saya tidak tahu. Tapi tentu itu karena dapat dipahami adanya kekecewaan di hati rekan-rekan terhadap kepengurusan PWILS di tingkat lebih atasnya. Nah itu kalau bicara PWILS yang baru berusia 2 tahun, ya banyak yang terjadi kan, seperti kayak Syarif Tegal, kemudian mana lagi ya, dan banyak lah. Itu wajar banget karena baru 2 tahun, kemudian belum terkonsolidasi tata nilainya, psikologisnya, kulturnya, teknik manajemennya, apalagi logistiknya, fundingnya, itu kan belum terkonsolidasi, belum terpola, belum memperoleh bentuk yang mapan, yang suitable dengan
apa namanya ya, aspirasi psikologis orang-orang di dalamnya. Ya kalau ada yang berkomentar misalnya ya ada semacam otoritarianisme di dalamnya, misalnya kok kurang demokratis umpamanya, saya tidak tahu ya. Ya itu bagi saya juga wajar, dan saya akan saya juga memilih dan akan merekomendasikan untuk di awal itu tidak perlu ada demokrasi sedemikian bebasnya. Itu tidak perlu begitu, karena kalau terlalu demokrasi di awal itu malah tidak jelas nanti bentuknya. Bentuk secara tangible maupun intangible-nya itu tidak jelas. Nah kalau ada yang tidak cocok dengan PWILS, jika ada yang tidak cocok dengan PWILS, ya itu juga wajar dan silakan saja. Kan teman-teman juga bisa bikin organisasi sendiri, baik itu yang sifatnya lokal ataupun nasional. Ya monggo aja begitu. Yang penting kan spiritnya itu sama, yaitu menjaga marwah Nabi Muhammad SAW, meluruskan akidah yang telah disesatkan oleh klan Habib Alwi, meluruskan sejarah, meluruskan kuburan-kuburan yang dipalsu, meluruskan silsilah, menjaga dan menegakkan martabat marwah pribumi Nusantara gitu, mengusir klan Habib Alwi, ya, gitu aja. Yang penting sama visi misi prinsipnya. Masalah organisasinya tidak cocok dengan style PWILS, ya itu wajar, monggo bikin sendiri. Saya juga bukan PWILS, jangan salah persepsi ya. Saya tidak masuk di dalam struktur PWILS ataupun terlibat secara aktif di PWILS, itu tidak. Kalau bantu-bantu di belakang layar ataupun di samping layar, dalam hal diskusi, brainstorming, saran, gagasan, ide, strategis, taktis, dan lain sebagainya, ya itu kan biasa kita berdialektika, berdialog begitu. Saya kira demikian ya. Saya kira itu udah cukup lah penjelasan saya itu. Jadi nanti kalau kedepannya itu akan terjadi begitu lagi, ya satu, itu bukan tanda masyarakat pribumi berbalik arah mendukung klan Habib Alwi, bukan tanda itu. Itu tanda ketidaksesuaian gaya dengan suatu gaya tertentu, begitu aja. Kalau prinsipnya ya prinsip dan spiritnya serta orientasinya, trajektorinya saya kira sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.